Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke cuy, di episode kali ini Mimin akan membahas tentang Imli yang mengetahui Dep ternyata ialah ayah kandungnya. Oke cuy, langsung saja kita menuju ke TKP. Register memberitahu Misen dan Valapi untuk menandatangani surat pernikahan. Imli menyela dengan mengatakan, pernikahan ini terlihat pucat tanpa perayaan apapun. Dia membawa Misen dan Valapi ke kuil, dan di kuil mereka melafalkan mantra suci. Imli tidak bisa melanjutkan mantranya, karena dia lupa. Lalu terdengar suara Miti menyelesaikan mantranya. Imli terkejut melihatnya, dia kemudian memeluk Miti dan menyapanya. Aparna berkata, "Aku mengundang Miti." Imli lalu mengenalkan anggota keluarganya kepada Miti dengan gayanya yang polos. Miti kemudian berbicara pada Imli agar tidak berbicara kekanak-kanakan. Keluarga Tripati mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan gaya Imli yang seperti ini. Semua tersenyum. Miti memeluk Aparna, dan dia senang bahwa ia adalah ibu dari Aditya. Miti memberi kotak sindur kepada Valapi sebagai hadiah. Valapi menerimanya dengan senang hati. Kini ritual pernikahan pun dimulai. Misen menerapkan sindur di garis rambut Valapi, dan memakaikan mangal sutra. Misen dan Valapi mengambil berkah pada semua orang. Keluarga Tripati memberikan selamat kepada mereka. Bel pintu berbunyi, Imli membuka pintu. Kunau yang datang, Kunau lalu berkata, "Imli, ada kejutan yang sedang menunggumu." Kunau kemudian memanggil Santiakam. Imli senang melihatnya. Kunau membawa Santiakam ke rumah Tripati, setelah membebaskannya dari penjara. Imli saking senangnya dia memeluk Santiakam dengan sangat erat. Kemudian Imli bertanya, "Bagaimana kabarmu paman?" Santiakam menjawab, "Aku baik-baik saja nak." Santiakam berterima kasih kepada Kunal, karena sudah menyatukan kembali dengan keluarganya. Kunal menjawab, dia telah melakukan pekerjaannya. Aditya memeluk Santia, dan berterima kasih pada Kunal. Imli meminta Kunal untuk makan siang bersama keluarga. Kunal bilang, dia punya beberapa pekerjaan. Imli mengatakan, "Malini ada di sini." Kunal setuju dan lalu berjalan masuk dengan Adi. Miti bertanya pada Imli, "Apakah Malini ada di sini? Aku ingin sekali bertemu dengannya." Imli mengatakan, "Mengapa tidak?" Di sisi lain Malini sedang berada di kamar sambil melihat foto pernikahannya dengan Adi. Malini berpikir bahwa masih ada harapan untuk bersama Aditya. Tapi bagaimanapun ia harus melupakan Aditya. Kunal datang menghampirinya. Malini bertanya, "Mengapa kau di sini?" Kunal menjawab, "Aku kesini mengantarkan Santiakam." Malini senang. Kunal menambahkan, "Imli, Santiakam dan Miti ada di sini." Malini panik mendengarnya. Malini berkata dalam benaknya, "Miti akan mengira bahwa aku telah membohonginya. Dia tahu bahwa aku adalah Malini, bukan Kalpana. Aku tidak bisa bertemu Miti sekarang." Malini mencoba untuk keluar. Tapi melihat Miti dengan Santiakam, dan juga Imli datang ke kamarnya. Malini bergumam, "Aku tidak bisa bertemu dengan mereka. Tapi aku tidak bisa keluar. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Malini mendapat ide, dia tersenyum dan memeluk Kunal. Imli membuka pintu dan melihat Malini memeluk Kunal. Imli kaget melihatnya dengan gugup, kemudian ia menutup pintu itu kembali. Imli berkata pada Miti dan Santiakam, "Kita harus makan makanan ringan dan bersantai dulu dan kemudian bertemu Malini." Di kamar, Malini meminta maaf pada Kunal atas tindakannya. Kunal bertanya, "Apa maksud tindakanmu ini?" Malini bilang, "Aku tidak punya pilihan lain, hidupku begitu sangat rumit. Aku sudah meminta maaf padamu dan harus segera pergi dari rumah ini."
Kunal lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Malini jawab, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Lalu dia meninggalkan Kunal yang nampak bingung. Sementara itu di ruang tamu, keluarga Tripati telah selesai makan siang. Imli meminta pada Santiakam menunjukkan hiburan Pak dan dia di depan mereka. Kemudian Santiakam memainkan drum dengan menyanyikan, Mimin tidak tahu apa judulnya cuy. Keluarga Tripati menari dengan Imli. Kunau melihat keluarga Tripati sibuk menari. Kemudian ia membawa Malini pergi dari kamar secara diam-diam. Santia bertanya pada Miti, bagaimana perasaanmu melihat sasural pernikahan putrimu? Miti menjadi emosional. Miti berkata kota ini memberi banyak kebahagiaan pada Imli. Tapi aku takut apa yang akan terjadi ketika mereka tahu tentang kebenaran Imli. Santiakam menyuruhnya untuk tidak khawatir. Anu datang ke rumah Tripati dan kesal melihat perayaan mereka. Anu melihat Miti bersama Imli dan mengingat ketika ia bertemu Miti di butik. Anu bertanya-tanya mengapa wanita itu ada di sini. Seluruh keluarga Tripati selesai menari, kemudian mereka pergi untuk ritual berikutnya. Miti bertanya pada Imli, di mana Malini, aku ingin bertemu dengannya. Imli bilang, Malini sedang sibuk, nanti saja ibu bertemu dengannya. Anu sengaja mendengar pembicaraan Imli dan Miti. Anu terkejut melihat Miti adalah ibu kandung Imli. Anu ingat bahwa Miti ialah wanita yang selingkuh dengan Deb dan telah menghancurkan hidupnya. Haris memanggil Imli untuk berpartisipasi dalam ritual berikutnya. Imli pergi. Anu berjalan menghampiri Miti dan lalu menarik tangannya. Miti bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Anu berkata, beraninya kau datang ke sini untuk menghancurkan hidup seseorang, setelah menghancurkan hidupku. Miti berkata, kau salah, aku tidak mengenalmu. Anu bertanya, apakah kau bukan simpanan Deb Caturpedi sejak 20 tahun lalu? Aku ialah Nyonya Deb Caturpedi. Miti terkejut, hatinya hancur mendengarnya. Anu menjerit sambil mengatakan, kau wanita yang telah menghancurkan hidupku 20 tahun lalu. Dan sekarang kau mengirim putrimu untuk menghancurkan hidup putriku. Anu terus menghina Miti. Dia bertanya, apakah kau belum senang menghancurkan hidupku, karena kau datang ke sini untuk menghancurkan hidup putriku. Miti berkata, maafkan aku juga dikhianati seperti juga dirimu. Aku tidak tahu jika Deb sudah menikah denganmu. Aku bahkan tidak tahu nama putrimu. Anu berkata, putrimu pasti berbakat untuk menjebak orang kaya dan menjarah uang dari mereka. Miti berteriak, putriku tidak seperti itu, putriku tidak bersalah, karena dia murni. Anu berkata, hentikan drama ini, aku merasa jijik berbagi udara denganmu di tempat ini. Dan ya, apakah menurutmu putrimu akan mengambil uang dari Deb dengan aktingmu ini? Putrimu memiliki darah kotor, dia anak haram dari perselingkuhan Deb. Miti berteriak dengan mengatakan, cukup, jangan katakan itu lagi. Aku bisa merasakan rasa sakitmu, tapi putriku murni dan polos. Anu berkata, aku tidak akan membiarkan putrimu menjarah Deb. Aku akan memberitahu seluruh Delhi tentang kalian. Miti merasa tegang, dan ia berpikir jika mertua Imli mengetahui kebenaran ini, kehidupan Imli akan hancur. Miti memegang kaki Anu, dia meminta pada Anu untuk tidak mengungkapkan kebenarannya. Imli bersama Imli lewat dan melihat Miti bersimpuh di kaki Anu. Imli mendekati Miti kemudian mengajaknya untuk berdiri. Imli berkata pada Anu, beraninya kau menghina ibuku, dan mencoba merusak harga dirinya. Anu berkata, Imli, tanyakan pada ibumu, di mana harga dirinya saat dirinya berselingkuh dengan suamiku. Deb datang. Anu menambahkan, Imli, aktingmu sangat baik. Kau tahu kan bahwa nama ayahmu ialah Deb Caturpedi. Deb berteriak pada Anu. Imli mengenang cinta Deb padanya,
dia juga mengingat saat Deb meminta pada Imli untuk memanggil dirinya Papa, seperti Malini. Hati Imli merasa hancur mengetahui kebenaran ini. Dia berkata ini tidak mungkin, Deb meminta maaf kepada Imli. Adi bilang, Imli dengarkan dulu penjelasan ayahmu sekali saja. Deb juga berkata, kau ialah putriku, aku sudah lama menunggumu untuk memanggilmu seorang putri. Imli, aku minta maaf padamu, aku tidak pernah mengira hari ini akan datang dengan cara ini. Aku minta maaf, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Imli berjalan menuju Deb, Anu menghadangnya, lalu berkata pada Imli, Deb telah berjanji padaku dia tidak akan memberikan hak apapun untukmu Imli. Sampai aku masih hidup, Deb tidak akan memberikan namanya di belakang namamu. Adi berkata pada Anu, hentikan omong kosongmu ini atau aku akan menagilkanmu polisi. Anu bertanya, apakah kau tidak malu berselingkuh dengan saudara haram Malini? Mari kita bertahu Tripati bahwa Imli adalah anak haram suamiku. Adi bilang, ayo kita pergi. Aku ingin lihat bagaimana kau bilang semuanya pada semua keluargaku. Aku juga akan bilang pada keluargaku, bahwa Deb telah mengkhianati ibu Imli dan memanfaatkannya kemudian dia meninggalkannya sendirian. Setelah melihat semua kebenaran ini, aku ingin melihat kau hancur di mata masyarakat. Deb mengatakan, tidak apa-apa Adi, katakan saja kebenaran ini. Dia kemudian mengulurkan tangannya kepada Imli. Imli berjalan pergi dari sana. Anu bertanya pada Deb, apakah kau lebih ingin dihina? Mati kita pergi dari sini. Deb melihat Miti menangis. Lalu kemudian ia pergi bersama Anu. Episode pun selesai. Oke cuy, cukup sekian dulu cerita Imli hari ini. Mimin mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.